Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak lurus pada bahasan posisi, jarak, dan perpindahan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang gerak lurus dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi bahasan kali ini, kakak ingin memaparkan garis besar dari apa aja yang bakal teman-teman pelajari di materi ini nih. Jadi, di gerak lurus ini, sebelum teman-teman mempelajari jenis-jenis gerak lurus, pertama teman-teman mesti kenal dulu dengan besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, besaran-besaran fisika yang teman-teman akan pelajari pada gerak lurus ini antara lain posisi, perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, kemudian setelah teman-teman kenal dengan besaran-besaran tersebut, baru kita akan pelajari jenis-jenis gerak lurus. Gerak lurus itu seperti apa aja sih adanya? Ada gerak lurus beraturan yang biasa disingkat dengan GLB. Nah, selain GLB, kemudian selanjutnya ada juga gerak lurus berubah beraturan yang biasa disingkat dengan GLBB. Nah, di GLBB ini nanti akan ada 3 persamaan yang teman-teman mesti ingat nih. Tapi nanti ya. Oke, selanjutnya kalau udah bisa GLBB, nanti kita aplikasiin nih GLBB ini di arah vertikal. Jadinya adalah gerak vertikal. Nanti ada gerak vertikal ke atas, ada juga gerak vertikal ke bawah. Atau dua-duanya, gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Nah, kalau gerak vertikal udah bisa, kemudian kita akan pelajari kasus khusus pada gerak vertikal, yaitu gerak ketika benda dijatuhin ke bawah dengan dilepas gitu aja atau tanpa kecepatan awal, yang biasa kita sebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, ini 4 jenis gerak lurus yang akan kita pelajari di materi ini. Namun, sebelum masuk ke jenis-jenis gerak lurus ini, pertama kita akan fokus dulu ke beberapa buah besaran-besaran pada gerak lurus yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita langsung aja masuk ke besaran yang pertama. Besaran yang pertama adalah posisi. Posisi didefinisikan sebagai kedudukan suatu benda terhadap acuan tertentu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Misal, ada seorang bapak guru yang lagi ngejelasin materi di depan papan tulis. Nah, bapak guru ini berada di jarak 1,5 meter dari ujung kiri papan tulis dan 2,5 meter dari ujung kanan papan tulis. Nah, kalau kita mau menyatakan posisi bapak guru ini, maka pertama, kita perlu acuan buat pengukuran posisinya. Jadi posisinya bisa 1,5 meter atau 2,5 meter, tergantung acuannya. Misal, acuannya adalah lantai di bawah ujung kiri papan tulis ini nih. Nah, ini kita akan jadikan acuan. Kemudian, agar lebih jelas, kita akan gunakan diagram kartesian satu dimensi. Jadi, sumbu X aja adanya. Nah, seperti ini. Yang tadi, titik acuan tersebut, lantai di bawah ujung kiri papan tulis itu, kita nyatakan sebagai titik nolnya. Jadi, posisi bapak guru ini, seperti yang terlihat di diagram kartesian, dia berada di sini nih. Kita bisa tuliskan posisinya X sama dengan positif ya. Untuk nilai positif, positifnya boleh ditulis atau enggak. Jadi, plus 1,5 meter. Artinya, kalau tanda positif, berada di sebelah kanan dari acuan tadi ya, dari lantai ujung kiri bawah papan tulis, acuan sejauh 1,5 meter. Kemudian, gimana misalnya kalau kita ganti nih acuannya? Acuannya adalah lantai di bawah ujung kanan papan tulis. Jadi titik nolnya berpindah ke sini. Jadi posisi orang ini lihat tuh, di sini dari diagram kartesian tersebut nilainya adalah X sama dengan minus 2,5 meter. Ini artinya minus itu berarti ada di sebelah kiri dari acuan sejauh 2,5 meter. Itu posisinya. Jadi posisi bapak guru ini bisa X sama dengan plus 1,5 meter
atau bisa X sama dengan minus 2,5 meter. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar bergantung pada acuan yang kita tetapkan. Mau pada lantai di bawah ujung kiri papan tulis atau lantai di bawah ujung kanan papan tulis, gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau tahu posisi ujung kepala Bapak Guru tersebut? Namun, posisi ujung kepala Bapak Guru tersebut, acuannya kita ukur terhadap lantai di ujung kiri papan tulis saja. Nah, posisi ini yang akan kita tentukan. Ternyata diketahui tinggi Bapak Guru ini adalah 1,5 meter. Cukup pendek juga ya Bapaknya? Biarlah. Oke, balik lagi ke topik. Jadi, sekarang cara penentuan posisinya gini teman-teman. Nah, kalau kita pakai diagram kartesian satu dimensi dengan sumbu X aja, jadi posisi Bapak Guru kenanya cuma di ujung kaki aja kan? Nah, di sini ujung kakinya adalah 1,5 meter dari titik acuan kita, lantai di bawah ujung kiri papan tulis. Nah, sementara kalau mau dapat posisi kepalanya, kita perlu satu sumbu lagi, yaitu sumbu yang arahnya atas dan bawah, atau vertikal. Sumbu yang begitu kan tidak lain adalah sumbu Y ya teman-teman. Jadi, kita gambarin aja sumbu Y-nya. Dengan acuan titik nolnya sama dengan acuan titik nol pada sumbu X, yaitu pada lantai di bawah ujung kiri papan tulis. Nah, dengan sumbu Y, ternyata posisi kepala Bapak Guru sekarang bisa keukur nih. Nah, jadi sekarang penulisan posisinya adalah si kepala Bapak Guru ini dari sumbu X adalah plus 1,5 meter. Dengan sumbu Y, kita tulis posisinya di plus 1,5 meter juga. Nah, ini adalah posisi kepala Bapak Guru diukur dari lantai di bawah ujung kiri papan tulis. Kalau udah ketemu X dan Y-nya, biasanya kalau kita menyatakan posisi pada diagram kartesian, kita akan nyatakan dengan koordinat X, Y. Jadi, kita tulis 1,5, 1,5 meter. Jadi ini penentuan posisi untuk dua dimensi ya, dengan menggunakan dua sumbu pada diagram kartesian. Nah, kemudian setelah kita kenal dengan besaran posisi, sekarang kita beranjak nih ke besaran yang berikutnya, yaitu besaran perpindahan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi dari suatu objek. Nah, misalkan pada mulanya seseorang berada di sini nih. Oke, kita nyatakan aja posisinya terhadap tengah-tengah kotak tersebut ya. Oke, posisinya kita bisa tuliskan mula-mula X1 posisi pertama dia berada di 1,5 meter di kanan kotak ya, tuh plus. Kemudian orang tersebut berpindah nih. Berikutnya dia ditemukan berada pada posisi, nah di sini. Posisi berikutnya, posisi kedua orang ini berada di X sama dengan plus 3 meter. Sekarang dia menjauhi kotak nih, ada di posisi plus 3 meter. Nah, perpindahan orang ini dapat kita tuliskan begini nih teman-teman. Karena perpindahan adalah perubahan posisi, nah perubahan kita bisa tuliskan dalam notasi matematisnya dengan menggunakan huruf delta. Ini huruf Yunani delta ya. Posisi notasinya atau simbolnya tadi kita gunakan X. Jadi delta X. Delta X ini artinya perubahan posisi atau perpindahan. Sama dengan, nah kalau ada notasi delta ini artinya selisih keadaan akhir kurangi keadaan awal. Keadaan akhir maksudnya posisi akhir orang ini kan ada di X2 dikurangi keadaan awal di posisi mula-mulanya, posisi pertama gitu. Jadi delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Jadi selisih aja ya, selisih posisi akhir kurangi awal. Oke, sama dengan X2-nya 3 meter dikurangi X1-nya 1,5 meter. Jadi 3 kurangi 1,5. 1,5 meter. Masih positif ya. Nah, ini artinya orang ini berpindah ke positif. Kanan. Nah, sejauh 1,5 meter. Nah, ini artinya perpindahan plus 1,5 meter tersebut. Kemudian, jika orang ini bergerak lagi sampai pada posisi kotak, nah, di sini, sehingga posisinya sekarang, nah karena dia pindah lagi, sekarang dia ada di posisi ketiga. X3 sama dengan 0 ya teman-teman. Tuh, dia berada di posisinya kotak. Maka perpindahannya dari posisi 2 ke 3, nah sekarang perpindahan, nah tadi kan perpindahan dari 1 ke 2 ya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu perpindahannya dari posisi 2 ke 3, delta X 2, 3, ini sama aja kayak tadi. X posisi akhir X3 kurangi posisi mula-mulanya X2. Nah, karena dari 2
ke 3. Mula-mulanya 2, akhirnya 3 ya. Sama dengan X3-nya 0 kurangi X2-nya 3 meter. Jadinya 0 kurang 3, minus 3 meter. Ini artinya dia berpindah ke tanda minus. Ke kiri. Nah, ke sini. Sejauh 3 meter. Itu artinya perpindahan minus 3 meter. Pindah ke kiri, besarnya 3 meter. Nah, dari 2 kali perpindahan tadi, perpindahan total orang tersebut dari posisi paling awal, nah dari sini, ke posisinya paling akhir, nah ke sini, ini kita bisa nyatakan sebagai berikut. Jadi, perpindahan total sama dengan perpindahan yang pertama, yaitu pindah dari 1 ke 2, ditambah pindah lagi dari 2 ke 3. Nah, delta X12 berapa tadi? 1,5. Ditambah delta X23 minus 3 meter. Awalnya dia pindah ke kanan 1,5 meter, kemudian dia pindah lagi ke kiri 3 meter. Jadi perpindahan totalnya adalah 1,5 ditambah minus 3. Minus 1,5 meter. Ini artinya apa? Jadi secara perpindahan totalnya dia pindah ke minus. Kiri sejauh 1,5 meter. Nah inilah perpindahan totalnya. Minus 1,5 meter. Dari gambar perpindahan total ini, kita bisa tahu nih, pada akhirnya orang ini cuma berpindah ke kiri sejauh 1,5 meter kan? Jadi ini bisa juga ditentukan dengan cara seperti ini teman-teman. Delta X totalnya, karena paling awalnya dia ada di X1 dan paling akhirnya sampai di X3, jadi perpindahan total juga bisa kita langsung selisihkan antara keadaan paling akhirnya, yaitu posisi paling akhir X3 dengan posisi paling awalnya X1. Nah, sama dengan 0 dikurangi 1,5. Jadi sama aja ya, hasilnya adalah minus 1,5 meter. Artinya, dia berpindah ke kiri sejauh 1,5 meter. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau cari perpindahan, bisa langsung aja tarik garis dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Nah, kayak gini. Ini awal sampai ke akhir. Nah, ini adalah perpindahan totalnya dari paling awal ke yang paling akhir. Kemudian, tentukan panjang garis tersebut sebagai besar perpindahan dan arah garis tersebut sebagai arah perpindahannya. Gitu. Nah, kalau punya besar dan punya arah, perpindahan termasuk besaran apa? Baru kemarin kan kita bahas-bahas besaran yang kayak gitu, yaitu termasuk ke dalam besaran vektor. Oke, kalau kita udah kenal dengan perpindahan, sekarang kita akan bahas besaran yang berikutnya, yaitu besaran jarak. Jarak ini sebenarnya mirip-mirip tapi nggak sama dengan perpindahan. Jarak ini adalah panjang total lintasan yang ditempuh selama objek bergerak. Kita akan gunakan contoh orang yang tadi nih, biar sekalian kita akan bedain jarak sama perpindahan. Misal, orang ini tadi kan awalnya ada di posisi awalnya, yaitu X1 di plus 1,5 meter. Kemudian tadi dia pindah ke kanan, yaitu di posisi X2. Plus 3 meter. Jadi jarak pindahnya yang pertama adalah jarak dari posisi 1 ke 2. Ini sama dengan panjang lintasan ini nih. Nah, panjang lintasan tersebut itu sama dengan besar perpindahan orang tersebut dari 1 ke 2 kan. Jadi kita bisa tuliskan dengan notasi ini, delta X12. Tapi kita gunakan simbol mutlak. Ini artinya nilai besar perpindahan ini akan selalu positif. Nah, karena yang kita cari adalah jarak atau panjangnya. Karena nggak ada artinya kalau panjang bernilai negatif gitu. Jarak dari 1 ke 2 sama dengan simbol tanda mutlak dari besar perpindahan dari 1 ke 2. Jadi sama dengan X2 min X1 kan? Nah, sama dengan 3 kurangi 1,5. Ini berapa? 1,5 dia positif ya, berarti hasilnya adalah 1,5 meter. Nah, jadi panjang lintasan ini adalah 1,5 meter. Oke, kemudian orang ini berpindah lagi. Nah, seperti kasus yang tadi, ke posisi 0 sekarang. Dari 2 pindah lagi ke X3 di 0. Maka, jarak pindahnya orang ini dari 2 ke 3, kita bisa tuliskan jarak
orang ini pindah dari posisi 2 ke posisi 3, ini sama dengan kayak tadi. Ini adalah panjang lintasan dari sini ke sini nih. Tuh. Tanpa arah, jadi kita nggak perlu nilai negatif di sini ya. Jadi, besar perpindahan dari posisi 2 ke 3 sama dengan X3 min X2, namun kita beri tanda mutlak. X3-nya 0, X2-nya adalah 3, sama dengan minus 3 meter. Minus 3 simbol mutlak, berarti 3 meter. Nah, panjang lintasan ini adalah 3 meter. Sehingga kalau kita mau tahu jarak totalnya adalah jarak yang pertama ini ditambah dengan jarak yang kedua. Jadi, total panjang lintasan yang ditempuh oleh objek yang bergerak. Oke, jadi jarak pertama, jarak dari 1 ke 2, ditambah jarak dari 2 ke 3. Jarak dari 1 ke 2 ini positif kan tadi ya? Positif 1,5 meter. Jarak dari 2 ke 3 positif lagi, 3 meter. Jadi jarak totalnya, panjang lintasan totalnya, kita hitung semua lintasannya. Jadi nggak ada negatif-negatif di sini. 1,5 ditambah 3, 4,5 meter. Karena total lintasan ini ditempuh orang selama bergerak. Nah, jadi kalau jarak, kita hitung semua panjang lintasannya. Tapi kalau perpindahan, teman-teman tinggal tarik garis aja dari posisi awal sampai posisi akhir. Kemudian tentukan panjang tersebut. Nah, contoh ekstrimnya gini nih. Misalkan kalau ada nyamuk yang terbang kayak gini, jaraknya adalah semua panjang lintasan itu. Panjang ini, tuh, ditambah panjang ini, ditambah panjang ini, tambah lagi, tambah ke sini, nah, tambah ke sini, tuh kan. Itu jaraknya, panjang semua lintasan. Tapi kalau perpindahan, cuma kita tinggal tarik garis dari awal sampai akhir. Nah, cuma panjang ini teman-teman. Nah, itu untuk perpindahan. Jarak semua ya, jarak. Oke, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh-contoh persoalan berikut. Kita mulai dari nomor 1. Suatu partikel teramati mula-mula berada pada posisi 4 cm di kanan suatu titik acuan, kemudian ada lagi di posisi 5 cm di kiri titik acuan. Setelah itu, pengamatan terakhir ada di 5 cm di kanan titik acuan. Yang A, gambarkan posisi partikel selama pengamatan tersebut dalam diagram Kartesian sumbu X. A. Oke, kita tinggal bikin diagram Kartesian sumbu X-nya. Ini acuan ya. Pertama, dia diamati pada posisi 1, 2, 3, 4. 4 cm di kanan, ini X1-nya. Kemudian, dia teramati ada di posisi 5 cm di kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5 ke kiri. Ini X2 ya. Terakhir, dia berada di posisi 5 cm di kanan titik acuan, X3. Ini posisi pertama, ini posisi kedua, ini posisi ketiga. Yang B, tentukan besar dan arah perpindahan partikel selama pengamatan. Partikel ini berpindah pertama ke sini, dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. Kita coba hitung satu-satu dulu ya. Pertama, perpindahan dari 1 ke 2 sama dengan apa tadi? X2 min X1. Ini perpindahan, jangan pakai mutlak. Posisi di sebelah kiri kita beri tanda negatif. X2-nya adalah minus 5, kurangi X1-nya 4. Minus 5 minus 4. Minus 9 cm. Artinya dia gerak ke kiri sejauh 9 cm. Kemudian, perpindahan yang kedua, nah ini ke sini, delta X dari posisi 2 ke 3 sama dengan X3 kurangi X2. X3-nya ada di 5, X2-nya di minus 5. Jadi 5 kurangi minus 5. 10 cm. Tandanya positif. Artinya dia pindah ke kanan sejauh 10 cm. Kemudian perpindahan totalnya, delta X total. Nah, seperti yang tadi dicontohkan, teman-teman bisa tambahkan perpindahan pertama yang 9 cm ke kiri itu, ditambah dengan perpindahan kedua yang 10 cm ke kanan. Jadi, minus 9 ditambah 10, hasilnya adalah 1 cm positif. Jadi, ujungnya dia pindah ke
kanan sejauh 1 cm ini nih perpindahan akhirnya. Atau bisa juga kita tentukan lewat gimana? Lewat cara kita kurangkan posisi paling akhir kurangi posisi paling awalnya. X3 minus X1. X3-nya 5, X1-nya 4. Sama aja kan? Jadinya plus 1 cm juga. Itu untuk besar perpindahan dan arahnya. Jadi besar perpindahannya adalah 1 cm, arahnya ke kanan. Itu untuk nomor B. Nomor C, hitung jarak yang ditempuh partikel. Oke, satu-satu ya kayak tadi. Jarak saat dia berpindah dari 1 ke 2. Nah, panjang lintasannya kan mula-mula ini ya. Nah, kita nggak akan tinjau tanda panahnya. Pokoknya panjang lintasannya aja dari 1 ke 2. Jadi jarak 1 ke 2 itu sama dengan tanda mutlak perpindahan dari 1 ke 2 kan? Sama dengan tadi delta X12 udah kita hitung nih. Minus 9 diberi tanda mutlak jadinya 9 cm. Jadi mula-mula panjang lintasan yang ditempuhnya 9 cm. Oke, berikutnya panjang lintasan yang kedua. Nah, dari sini ke sini. Ini sama aja kayak tadi. Jarak dari 2 ke 3 sama dengan tanda mutlak perpindahan 2, 3. Sama dengan tanda mutlak berapa? 10 cm. 10 diberi tanda mutlak. 10 cm. Tanda mutlak itu artinya nilainya tetap positif ya, mau dia negatif, mau dia positif. Tuh, hasil akhirnya selalu positif. Itu maksudnya. Nah, kemudian jarak totalnya, jadi total lintasan yang ditempuh oleh benda selama bergerak 9 cm ke kiri, tuh yang tadi ya, ditambah, ini harus plus nih. Karena semuanya positif di jarak ya, ditambah 10 cm. Nah, sama dengan 19 cm. Jadi, panjang total lintasan yang ditempuh oleh partikel adalah 9 cm ke kiri dan 10 cm ke kanan, atau totalnya adalah 19 cm. Berikutnya, nah, sekarang ada semut dan kumbang. Jika semut bergerak dari A ke B ke C, nah, semut pindahnya dari A ke B ke C, sementara kumbang dari C ke B ke D, hitung A perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh semut. A, perpindahan semut. Perpindahan dari A ke B ke C. Nah, pertama dari A lihat ke B ke sini nih tuh. Pindah ke kiri dari A ke B, kemudian B ke C. Nah, ke sini. Jadi ada 2 kali ya, atau teman-teman bisa langsung selisihkan keadaan paling akhirnya, yaitu XC, dikurangi keadaan atau posisi paling awalnya, yaitu XA. Oke, XC, berapa XC? 1, XA 4. Sama dengan 1 kurang 4, minus 3 cm. Jadi, perpindahan semut secara total adalah, nah ini ke sini. Minus artinya ke kiri sejauh 3 cm. Ini perpindahan semut dari A ke B ke C. Ke kiri sejauh 3 cm. Sekarang kita mau hitung jarak yang ditempuh oleh semut. Sama dengan jarak yang pertama, yaitu jarak AB ditambah jarak BC ya. Ini sama kayak tadi caranya. Ini mutlak delta XAB ditambah mutlak delta X BC. Nah, delta XAB ini biasa XB minus XA ditambah apa ini? XC minus XB. XB berapa? Minus 3, XA 4 ditambah XC. 1 kurangi XB minus 3. Mutlak semuanya ya. Minus 3 minus 4, minus 7. Ditambah 1 dikurangi minus 3. 4. Mutlak dari min 7, 7. Mutlak dari 4, 4. Jadi, panjang lintasan totalnya adalah 11 cm. Ini jarak total yang ditempuh oleh semut selama perjalanan dari A ke B ke C. Oke, berikutnya B, perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh kumbang selama bergerak. Bagaimana dengan kumbang? Perpindahan kumbang berpindah dari C ke B ke D. Awalnya di sini, pindah ke sini, kemudian pindah lagi dari B ke D. Nah, 2 kali pindah, atau bisa kita tentukan dengan delta X dari C ke B ke D itu sama dengan selisih posisi paling akhir XD dikurangi posisi paling awal XC. XD adalah 5, XC adalah
1. Jadi 5 kurang 1. 4 cm. Positif. Jadi dari C ke D akhirnya kan. Nah, ke kanan sejauh 4 cm. Itu perpindahan total kumbang. Sekarang jarak yang ditempuh oleh kumbang. Jarak totalnya sama dengan jarak pertama, jarak dari C ke B ditambah dengan jarak B ke D. Nah, jarak dari C ke B ini seperti yang tadi ya, delta X CB diberi tanda mutlak. Ditambah tanda mutlak untuk delta X BD. Nah, ini selisih antara XB dan XC. Ditambah selisih untuk XD min XB. Sama dengan XB berapa? Minus 3, XC 1. Ditambah tanda mutlak XD 5 dikurangi XB minus 3. Mutlak lagi. Mutlak dari minus 4 ditambah dengan 5 kurangi min 3, 7. Nah, mutlak dari minus 4 adalah 4, ditambah mutlak dari 7, 7. Hasilnya adalah 11 cm. Ini panjang total lintasan yang ditempuh oleh kumbang selama bergerak dari C ke B ke D. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3. Di nomor 3 ini, ceritanya ada mobil bergerak dari rumahnya sejauh 8 km ke arah timur. Ke sini, timur sini ya. 8 km ke timur. Kemudian, mobil tersebut berbelok ke utara. Nah, utara ke sini. Berapa? 15 km. Hitunglah perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh mobil. Oke, kita mulai dari perpindahannya dulu. Perpindahan adalah kita tarik garis dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Nah, ini. Inilah panjang perpindahannya. Perpindahan. Nah, kalau kita lihat dari gambar, jadi perpindahannya itu adalah sisi miring dari segitiga ini ya. Nah, jadi besar perpindahannya adalah dia sisi miring. Ingat kata Pythagoras, sisi miring suatu segitiga siku-siku dapat kita peroleh dengan akar dari penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Tuh, mudah kan? 8 kuadrat adalah 64, ditambah 15 kuadrat adalah 225. Kita akarkan. 64 tambah 225, 289. Akar dari 289 nih, pas nih teman-teman. Sama dengan 17 km. Jadi perpindahannya adalah 17, teman-teman. Nah, dari sini ke sini, dia cuma pindah 17 km. Ya, itu untuk besar perpindahannya ya. Kalau mau dilihat dari arahnya ini kira-kira antara timur dan utara. Jadi dia pindah ke arah hampir timur laut ya, gitu. Jadi besar perpindahannya adalah 17 km, arah perpindahannya kira-kira ke timur laut. Oke, kemudian untuk jaraknya. Jarak yang ditempuh adalah panjang lintasan total. Oke, lintasan pertama dia ke timur 8 km. Ini lintasan pertama. Kemudian lintasan yang berikutnya ini kan. Nah, ini lintasan yang kedua. Jadi L1 ditambah L2. Lintasan total yang ditempuhnya adalah 8 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 23 km. Ini jarak yang ditempuhnya, ini perpindahan yang ditempuhnya. Jadi jarak dan perpindahan bisa beda ya, tergantung bagaimana arah-arah dari gerak yang ditempuh oleh benda tersebut. Gitu. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini kasusnya ada Doni yang lagi berlari pada sebuah jogging track yang berbentuk lingkaran dengan diameter 21 meter. Nah, kira-kira gini ya. Jogging tracknya berbentuk lingkaran dengan diameter 21 meter. Yang A, jika Doni menempuh setengah trek, jadi misalkan dari sini dia cuma setengahnya. Nah, sampai sini. Hitunglah perpindahan dan jaraknya. Perpindahan Doni untuk setengah lingkaran pertama. Nah, dia pindah dari posisi 1 ini, posisi 2 ini. Perpindahan bisa kita tentukan dengan menarik garis dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi panjang dari jarak terdekat ini. Nah, dari 1 ke 2. Ini tidak lain adalah panjang diameter dari lingkaran jogging track tersebut kan. Berarti ini sama dengan diameter jogging track sama dengan 21 meter. Itu perpindahan Doni. Bagaimana dengan jaraknya? Jarak yang ditempuh Doni adalah ini yang dia tempuh. Nah,
lintasannya berupa setengah lingkaran. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah keliling setengah lingkaran. Ingat keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah 2 pi r. Nah, kemudian ini setengahnya nih, jadi setengah dikali 2 pi r. 2 dikali setengah, 1 ya. Jadi tinggal pi r. Pi-nya kita ambil aja 22/7 ya. 22/7 dikali r. R adalah setengah kali diameter, jadi setengah dikali 21. Oke, jadi sama dengan, nah, 21 bisa dibagi 7, hasilnya 3. 22 bisa bagi 2 ya, 11. 11 kali 3, 33 meter. Nah, ini untuk jarak yang ditempuh Doni. Dia menempuh jarak 33 meter, namun dia berpindah sejauh 21 meter. Oke, berikutnya yang kasus B. Jika Doni menempuh satu putaran penuh, nah, jadi dari sini, dari posisi 1, posisi 3-nya sampai kembali ke posisi 1 lagi. Nah, ini 3. 3 sama 1 berimpit ya di posisi yang sama. Nah, maka hitung besar perpindahannya. Perpindahan Doni dari posisi 1 ke posisi 3 yang mana berada di posisi yang sama. Itu kita bisa artikan bahwa perpindahannya adalah 0, karena posisi awal dan akhirnya sama. Gitu. Nah, sementara untuk jarak yang ditempuhnya, dia menempuh, walaupun perpindahannya 0, dia menempuh satu putaran penuh. Jadi satu keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran apa tadi? 2 pi r. Jadi 2 kali yang tadi ya. Yang tadi kan kita sudah hitung setengah keliling lingkaran tuh, 33 meter. Jadi 3-3-nya kita kali 2. 33 kali 2, 66 meter. Ini jarak yang ditempuh Doni, namun perpindahannya adalah 0 meter. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legurules, dan follow Instagram Legurules. See you!